Acara Citayam Fashion Week melesatkan popularitas 5 remaja dari kawasan Citayam, Bojonggede, dan sekitarnya. Mereka adalah Bonge dan kekasihnya Kurma, Roy yang putus sekolah demi menjadi konten kreator, Jasmine Leticia alias JJ Slebeo yang betah hidup menggelandang, hingga John, si manusia silver. Lantas, seperti apa kehidupan Bonge dan Roy di Citayam? Benarkah mereka adalah tulang punggung keluarga yang sedari kecil hidup prihatin? Apa yang menyebabkan JJ Slebeo lari dari rumah? Saat para model profesional dituntut berpenampilan wah sesuai dengan image brand pakaian yang mereka peragakan, bagaimana dengan outfit sejumlah model dadakan di Citayam Fashion Week? Benarkah mereka berburu outfit unik dari kios pakaian bekas? Sebelum menyimak beritanya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, di balik fenomena Citayam Fashion Week yang merupakan ajang kreasi anak-anak muda yang datang dari kawasan daerah penyangga ibu kota seperti Citayam, Depok, Bojonggede dan sekitarnya, seolah memunculkan pesan tersendiri bagi kaum urban perkotaan. Keberadaan remaja ABG alias anak baru gede di sekitaran stasiun MRT Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, seolah ingin membuktikan kalau aksi dan keberadaan mereka di sana tidak kalah dengan aksi selebriti di pentas fashion show yang kerap digelar di hotel mewah dan berbintang. Hingga sejumlah selebriti ternama pun tertarik dan datang langsung ke lokasi. Bahkan tidak sedikit selebriti ternama tersebut ikut berfashion show bersama remaja dengan sebutan SCBD alias Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Kita udah ketemu semua Bonge. Citayam nih. Ini punya Citayam. Bojong. Ambil aja dari Bojong. Ambil buat Bonge lihat outfitnya dong. Dari kopi berapa harganya? Ini pertigaan stasiun Bojong yang mana ya? sepatunya 25 juta, guys. Sepatunya 25 juta. Itu sendiri enggak boleh. Sendiri apa dikasih orang? Oh, berarti mana Jeje? Siapa sih yang nggak mendengar pemberitaan yang lagi heboh ini? Dan ini juga jadi pusat perhatian internasional ya. Iya. Tidak menutup kemungkinan jadi pemberitaan di luar negeri sana gitu kan. Di sini orang-orang penasaran. Nah, Udah malah ya, udah katanya udah. sudah ya. Mungkin Pengamat-pengamat fashion. supaya seluruh dunia tahu nih di sini ada tren baru di Indonesia. Jadi penasaran kan, bisa jadi diangkat jadi berita di sana. Betul. Kalau dari Mas Danu, karena dia seneng yang nostalgia, jadi hadiahnya pun berupa modal buat dandan mereka katanya gitu, memfasilitasi fashion mereka. Kalau dari aku ada uang tunai juga, aku mau ngasih wig aku untuk tapi kalau misalnya ada perempuan, yang perempuan ya, yang stylish ya. Yang stylish. Tadinya aku pengen ala-ala Citayam gitu. Citayam ya. Kayak gini nggak sih? Enggak ya? Ya kurang lebih ya? Kurang lebih aku lihat pantai. Oh, ini lebih mantai ya? Iya, ini Citayam sebelah mana ada pantainya ya. Awalnya dari yang Citayam itu jadinya sekarang bukan anak Citayam doang, kemana-mana akhirnya ikut fashion show di sini. Tapi aku sehidup aku pertama kali ya antri buat jalan Zebra Cross doang. Yang perlu diingat adalah gaya mereka, perilaku mereka sudah demikian. Tapi ketika mereka ada di kota, ini kemudian menarik perhatian. Kenapa? Karena satu, mereka masih anak dan remaja. Dua, gaya mereka kontras dengan kehidupan kota misalnya. Dan yang kedua, dari apa yang dipakai sebenarnya sangat jelas terlihat ini pengaruh media sosial kuat sekali. Cara berpakaian seperti itu, pilihan merek dan sebagainya itu barat betul. Tapi kemudian mereka
menerjemahkannya dengan cara mereka sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, kemampuan mereka untuk mengaktualisasikan diri. Nah, dalam hal ini kita perlu mendukung mereka dalam konteks bahwa mereka jangan kemudian dikekang, dihina, dipojokkan dengan perilaku mereka yang demikian. Justru kita harus menunjukkan mereka sedang dalam masa di mana mereka betul-betul membutuhkan kita. Dalam konteks mendukung dan dalam konteks memastikan mengawal agar perilaku-perilakunya tetap dalam jalur yang positif. Keberadaan remaja kreatif dengan sebutan SCBD tersebut memunculkan nama-nama baru di dunia hiburan tanah air. Namun, siapa sebenarnya penggagas Citayam Fashion Week? Benarkah Bonge CS hanya anak alay yang didapuk menjadi model dadakan? Untuk ngeklaim aku penggagas Citayam Fashion Week sih sebenarnya enggak ya. Aku lebih ke yang gebrakin gerakan runway di Zebra Cross kali ya. Karena emang pada awalnya tuh belum ada tuh yang runway di Zebra Cross. Nah, terus aku kan emang kontennya dari 2019 tuh untuk udah runway di Zebra Cross dengan pakaian yang nyentrik, dan baru kemarin aja tuh baru viral di media-media. Untuk ngerekrut Bonge CS itu enggak sih Kak, lebih kayak mungkin ada kerja sama brand, terus kayak mereka juga ajak Bonge CS sebagai icon of Sudirman. Di balik viralnya ajang CFW yang mengangkat nama-nama mereka, justru tersimpan banyak kisah miris. Kabarnya, karena menjadi tulang punggung keluarga, Bonge dan Roy terpaksa menolak tawaran beasiswa yang datang dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Hal itu dilakukan Roy semata demi cuan dari konten YouTube yang mereka geluti ini. Katanya sempat nolak beasiswa tuh Roy, kenapa? Ya kan yang bikin media. Dari Pak Sandiaga Uno, itunya kagak ada yang ngomong langsung ke saya. Saya tolak daripada saya terima tapi saya ngecewain. Tapi Roy sendiri masih sekolah nggak, Roy? Sekolah udah enggak sih. Kan kalau misalkan sambil sekolah juga sambil kuliah bisa, Roy? Sambil bikin Ya. konten. Yang nggak mau aja sih, udah pengen kayak gini aja nggak apa-apa. Untuk tanggapan Roy yang menolak beasiswa itu, aku nggak mau ngejudge karena pilihan orang masing-masing beda-beda. Untuk yang putus sekolah aku nggak nyalain juga karena banyak banget mereka yang terbatas sama ekonomi. Untuk yang masih sekolah, aku harap kalian lanjut sekolah karena pendidikan itu paling penting dari apapun. Nggak ada hubungannya antara sekolah dan tidak sekolah dengan terarah. Banyak anak yang sekolah pun tidak terarah. Yang sekolah, yang tidak sekolah, banyak yang terarah. Artinya apa? Ini letaknya pada keluarga. Jelas tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Ada orang yang berpendidikan pun tetap tidak terarah. Mereka tetap menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak baik untuk dirinya, tetap juga tidak pulang-pulang. Jadi tidak ada hubungannya dengan sekolah atau tidak, tapi jelas ada hubungannya dengan pola asuh yang abai dan gagal melindungi anak-anak ini. Bonge yang disebut-sebut sebagai pelopor Citayam Fashion Week sejak kecil sudah ditinggal ayah kandungnya hingga ibundanya menikah lagi dengan ayah sambungnya saat ini. Kendati sebagai ayah sambung, tapi Denny menjadi orang tua yang baik untuk anak sambungnya tersebut. Tidak hanya itu, ia pun cukup bangga dengan prestasi yang dibuat Bonge di ajang Citayam Fashion Week yang mengangkat namanya. Betul. Ya saya juga kurang tahu ya, karena saya juga emang jarang ada di rumah. Kebetulan saya juga kerjanya emang freelance sebagai ya supir freelance lah, jadi jarang-jarang lihat sosial media. Taunya juga dari teman-teman aja, anak sambung no terkena. Ya udah, alhamdulillah saya sebagai orang tua ya bersyukur lah. Betul. Dia itu dulu sekolah cuma sampai kelas 1. Iya, jadi karena lingkungan mungkin dia lebih enak main daripada sekolah gitu.
Iya, dia bilang nyesel nggak sekolah lagi ya Ma, kata dia gitu. Terus kata mama, ya udah ntar kamu ngumpulin aja duit gitu kan, kita cari sekolah yang paket aja, paket C, biar kamu tuh bisa dapet ijazah terus bisa kerja lagi yang enak, aku bilang gitu kan. Kita kan nggak selamanya hidup kayak gini bang, kata bilang gitu. Walaupun dipaksa untuk sekolah emang udah kelas 1 SD. Ini adeknya. Dia di sini rumahnya gini loh, dia santai banget. Bonge, apa kabar? Kita masuk ya. Akhirnya kita nemu rumahnya. Enggak enak kok, adem rumahnya. Baim Paula akan mengajak Bonge untuk bikin event Citayam Fashion Week. Nah, kita udah sediain uang sebesar 500 juta rupiah. Nah, karena kan Bonge itu kan kemarin sempat sampai saat ini tuh masih viral ya, masih gede banget. Jadi kita akan bikin event ini lebih besar lagi, dong. Bangga, banyak teman-teman baru ya buat dia, apalagi artis-artis. Nggak nyangka banget ibu, yang tadinya Mbak Paula juga kaget, yang nggak bakalan bisa ketemu ibunya, bisa datang ke sini, kaget juga ibunya. Sekarang kemana sama artis? Iya, makanya bangga juga dia bisa berteman sama artis ya, mudah-mudahan berkelanjutan untuk kedepannya, jangan sampai cuman sesaat viral sementara doang gitu. Sementara itu, kisah sedih lainnya diungkap Neza alias Cibe yang juga remaja warga Bojonggede. Keikutsertaan Cibe di gelaran Citayam Fashion Week sekedar ingin membantu ekonomi orang tuanya. Cibe sendiri adalah anak tunggal yang ayahnya hanya bekerja sebagai office boy di sebuah perusahaan BUMN dan ibunya bekerja sebagai buruh cucian lepas. Halo pemirsa, namaku Cibe. Aku sekolah di SMK Mandiri kelas 2 SMK. Pemirsa, aku udah siap nih pemirsa, mau ke Sudirman. Aku kece nggak pemirsa? Pemirsa, ini mamaku pemirsa. Mama namanya siapa? Halo, nama mama Neni. Mama Neni ini mamanya Cibe. Nama aslinya namanya Neza. Neza Ukmul Fadilah. Nah, Cibe ini anak mama yang pertama, satu-satunya. Kalau mama kerjanya laundry rumahan. Kalau papanya sekarang kerjanya jadi OB. Iya, suka bantuin mama ngambil laundry, terus suka nyuciin baju laundrynya. Bikin konten kayak gini tuh emang mau bantuin? Iya, emang mau bantuin mama, terus juga pengen deh rasanya pengen bawa mama ke Mekah. Cita-citanya Cita-cita Cibe tuh jadi pengen pramugari. Oke pemirsa, aku sudah nyampe nih di stasiun Sudirman. Lanjut aja yuk, kita ke Citayam Fashion Week. Naik kereta dari Citayam menuju Dukuh Atas adalah rutinitas keseharian Cibe, Bonge, dan kawan-kawan. Mereka rela mengorbankan tawaran beasiswa yang datang. Alasannya demi mendulang rupiah dan menopang ekonomi keluarga. Namun fenomena model dadakan Citayam Fashion Week mengundang keprihatinan dari pemerhati anak, Kak Seto. Mohon baik pemerintah daerah maupun pusat turun tangan untuk bisa menyalurkan potensi kreatif dari anak-anak remaja ini. Karena menyangkut juga adanya anak. Nah, definisi anak kan 18 tahun ke bawah kan. Nah, jangan sampai ada pelanggaran hak anak. Ini adalah masalah ruang dan waktu. Ruangnya ini kan tentu penuh polusi, ini juga tidak baik. Waktu juga demikian. Waktu untuk belajar, untuk kegiatan di dalam keluarga, kemudian juga menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Jadi intinya tinggal memberikan
ruang dan waktu yang tepat untuk para remaja dan anak-anak muda yang sedang memunculkan kreativitasnya sehingga ini tersalurkan secara positif. Siapa tahu justru bisa menjadi suatu prestasi yang sifatnya internasional.